Shalom, salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang kembali dapat bersama-sama di acara ibadah kita ini ya. Kita bersyukur kesempatan yang indah masih Tuhan berikan agar kita dapat memperoleh kekuatan surga yang membawa kita dalam satu kehidupan yang lebih baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Baik, mari kita mulai dengan mengundang Roh Kudus untuk dapat hadir dalam hati dan pikiran kita pada saat ini. Bapa yang mendekati dalam tahta kerajaan surga, kembali pada saat ini kami anak-anakmu dapat Kau kumpulkan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menuntun kami dalam satu perjalanan iman yang semakin diteguhkan, dikuatkan dari waktu ke waktu. Kami berdoa Roh Kudus kiranya Engkau membawa kami untuk memahami pemahaman yang dapat kami pelajari pada saat ini dan mempraktekkan itu dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa hamba Tuhan, inilah doa kami semua yang hamba bawa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, sepanjang minggu kita memiliki satu judul yang sangat indah ya. Kesatuan melalui kerendahan hati. Ya, kesatuan melalui kerendahan hati. Dan pada saat ini, pada hari ini, Kamis pagi waktu Amerika, Kamis malam waktu Indonesia, kita mempelajari tentang rahasia kealahan. Apa itu rahasia kealahan ya? Yang dapat kita lihat. Mari kita lihat apa yang dapat dilihat dari ringkasan yang dapat kita buat dari apa yang dituliskan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita. Nah, Alkitab menegaskan bahwa manusia tidak pernah memiliki pengetahuan yang sempurna. Ya, begitu banyak pengetahuan-pengetahuan itu harus sangat-sangat terbatas yang kita miliki. Apa yang kita ketahui sekarang ini mungkin itu adalah satu hal yang salah mungkin 20-30 tahun ke depan ya. Jadi itulah pengetahuan saja yang ada dalam dunia ini seringkali kita tidak bisa mengetahui dengan sempurna. Terlebih, apalagi mengenai realitas ilahi yang kekal. Dan Rasul Paulus mengingatkan bahwa pengenalan kita itu sangat terbatas. 1 Korintus 8 ayat 2 katakan pengenalan kita itu sangat terbatas. Nah, hal ini sangat nyata ketika kita mencoba memahami misteri terbesar dalam iman Kristen, yaitu inkarnasi. Jadinya anak Allah Yesus itu menjadi manusia. Inkarnasi Yesus Kristus yang oleh Paulus disebut sebagai rahasia ibadah atau rahasia kesalehan dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Bahkan sepanjang kekekalan, kedalaman makna peristiwa Yesus yang mau menjadi manusia ini ya, ini tidak akan pernah sepenuhnya terpahami. Itu adalah satu rahasia yang besar sekali ya, sepenuhnya tidak dapat diselami. Nah, kerendahan hati manusia. Poin pertama yang dapat kita lihat ya, bahwa kerendahan hati Kristus dalam mengambil kodrat manusia. Bagaimana itu bisa menjadi satu hal yang begitu sukar mungkin dapat kita pahami. Nah, Yesus anak Allah yang kekal, sungguh-sungguh menjadi manusia melalui kuasa Roh Kudus. Lukas 1 ayat 35 ya. Bagaimana dia menjadi manusia melalui Roh Kudus ya. Ia mengambil bagian dalam kelemahan manusia, hidup dalam dunia yang berdosa, menghadapi pencobaan, penderitaan, dan kematian. Dalam Roma ayat-ayat ini bisa Anda baca ya. Namun meskipun ia sepenuhnya manusia, ia tetap hidup tanpa dosa, menjadi pengantara yang sempurna bagi umat manusia. Jadi bagaimana itu keadaan Yesus Kristus yang sampai kok begitu? Sebagai manusia tidak berdosa, itulah satu hal yang dapat kita lihat ya. Satu hal yang kita dapat lihat yang telah terjadi, yang merupakan satu, boleh dikatakan juga seperti misteri ya, satu misteri ya, kerendahan hati Kristus dalam mengambil kodrat manusia. Poin berikutnya dapat kita lihat juga adalah mengenai Kristus itu tetap sebagai Allah sejati. Walaupun kodratnya manusia, tetapi apa? Kemanusiaannya itu apa? Tidak menjadi satu hal yang diutamakan olehnya pada saat dia mengalami inkarnasi sebagai manusia ya. Kristus tetap Allah sejati. Paulus menyatakan bahwa Yesus berada dalam rupa Allah. Filipi 2:6. Kita sudah pelajari kemarin ya dalam pelajaran sekolah sahabat kita, morfe. Dia berupa Allah, kesetaraan juga dengan Allah. Dan istilah ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa Yesus memiliki hakikat ilahi dan setara dengan Bapa. Inkarnasi tidak menghilangkan keilahiannya, melainkan menunjukkan kasih dan kerelaan Allah untuk mendekat kepada manusia yang jatuh dalam dosa. Ya, sebagai Allah dengan kata yang suci itu tidak bisa bertemu dengan manusia yang berdosa. Kalau buka dengan muka, kita lihat bagaimana Musa saja tidak dapat dengan kata lain ya, tempat di mana Allah itu berada itu sangat suci dan akan terbakar hangus manusia yang berdosa itu kalau menghadap hadirat Tuhan. Dan itu sebabnya perlu inkarnasi ya. Dan bagaimana itu juga menjadi satu hal yang menjadi satu, boleh dikatakan juga misteri ya. Bagaimana Kristus tetap Allah sejati tapi
manusia, dia juga menjadi sebagai manusia. Nah, berikutnya adalah tentang pengosongan diri, kenosis Kristus. Kita sudah lihat kemarin bagaimana dia mengosongkan dirinya, membuat dirinya tanpa apa-apa, ya. Dan tidak ada reputasi. Pelajaran kita kemarin, Filipi 2:7. Itu bukan dia meninggalkan keilahiannya, tetapi dia dengan melepaskan hak-hak istimewa ilahinya. Dia lepaskan, yang lain. Ia memilih untuk hidup sebagai hamba, bergantung sepenuhnya kepada Bapa dan mengalami kehidupan manusia secara nyata, termasuk mengalami pencobaan dan penderitaan. Namun dia tidak berdosa, tapi dia kosongkan dirinya. Bagaimana itu dikosongkan? Juga merupakan satu hal yang merupakan misteri juga, ya. Dan berikutnya kita melihat bagaimana dia memiliki kerendahan hati dan ketaatan sampai mati. Kerendahan hati Kristus itu mencapai puncaknya ketika ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Filipi 2:8 kita sudah pelajari kemarin, ya. Salib adalah bentuk kematian paling hina pada zamannya. Namun justru itulah jalan yang dipilih Kristus sesuai dengan rencana keselamatan yang telah disusun bersama Bapa. Melalui salib, Kristus menjadi dosa bagi kita agar kita dibenarkan di hadapan Allah. 2 Korintus 5:1. Dan berikutnya kita dapat lihat bagaimana salib itu menjadi sebagai teladan hidup orang percaya. Kerendahan hati, kerelaan Yesus, ketaatan Yesus untuk mati di kayu salib dengan cara yang terhina sekalipun. Itu menjadi teladan bagi orang percaya. Gantinya kita mencari untuk ditinggikan. Yesus mengajak kita semua untuk merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, melayani satu dengan yang lain. Jadi salib menjadi teladan hidup orang percaya. Merenungkan salib bukan hanya membawa kita pada rasa syukur, tetapi juga membentuk karakter. Setiap kali kita tergoda untuk merasa, aduh kenapa saya dihina, disepelekan, saya ingin memiliki satu keberadaan di mana orang menghormati saya. Ingat Yesus yang ada di kayu salib, ya. Dan itu dapat membentuk karakter kita. Salib menjadi teladan utama penyerahan diri, kerendahan hati, dan ketaatan kepada kehendak Allah. Semakin kita memahami apa yang Kristus lakukan bagi kita, semakin kita dipanggil untuk hidup dalam kerendahan hati, meninggalkan kesombongan dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Jadi kita lihat di sini, pelajaran kita cukup menarik sepanjang minggu ini. Judulnya ingat, kesatuan melalui kerendahan. Kesatuan melalui apa? Kerendahan hati. Banyak orang atau pemimpin dunia ingin membentuk kesatuan dengan apa? Dengan kekerasan, bukan kerendahan. Bukan kerendahan hati, tapi gantinya kita lihat orang Kristen yang sejati akan melihat bahwa kesatuan itu bukan dibentuk dengan paksaan, bukan dengan otoritas yang harus diperlihatkan dengan diktator, menjadi seorang pemimpin yang diktator, tetapi pemimpin yang melayani, pemimpin yang memiliki kerendahan hati yang memberikan persatuan dalam satu organisasi, di rumah tangga ataupun di pemerintahan dan lain sebagainya. Dan pada saat ini, mungkin di bagian tambahan, mari kita lihat mulai dengan seperti judul pada hari ini. Bagaimana ini rahasia kealahan ini dapat kita hubungkan dengan tema sepanjang minggu ini. Ya, rahasia kealahan ini apa hubungannya dengan kesatuan dalam kerendahan hati, ya. Bagaimana kita melihat? Mari kita lihat rahasia kealahan itu sendiri. Nah, ayat pelajaran yang kita hari ini di pelajaran Sahabat mengajak kita untuk melihat satu ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 3:16 yang memberikan apa? Summary, ya. Ringkasan daripada kehidupan Kristus, ya. Dimulai daripada apa? Daripada inkarnasinya, ya, kelahirannya sebagai manusia, dan juga kemudian kematian, kebangkitan, dan kenaikan, dan dimuliakannya Yesus. Itulah ditulis dalam 1 Timotius 3:16 katakan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Bahasa Inggrisnya, rahasia ibadah kita itu adalah the mystery of godliness. Atau makanya pelajaran Sahabat kita juga katakan rahasia kesalehan atau ibadah, ya. Yang berhubungan dengan bagaimana kita menjadi seperti umat Allah. Ya, rahasia sesungguhnya di kehidupan umat Allah, ya. Umat yang mengakui Allah sebagai penguasa mereka. Jadi agunglah rahasia ibadah. Apa itu rahasia ibadah itu, ya? Yang menyebabkan kita menyembah Allah itu, bahwa Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, menjadi seperti manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat setelah Yesus dibangkitkan, ya, dia naik ke surga, ya. Setelah dibangkitkan, setelah dia mati dan dibangkitkan, yang kemudian diberitakan di antara bangsa-bangsa, yang kemudian setelah dia naik ke surga, murid-muridnya apa? Beritakan kepada bangsa-bangsa.
diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, kemudian diangkat dalam kemuliaan. Yesus kemudian diangkat dalam kemuliaan. Jadi di sini kita lihat ada kata rahasia di sini. Oke, kita lihat rahasia kealahan, the mystery of godliness, rahasia kealahan. Jadi apa itu? Nah, kata rahasia atau bahasa Grikanya Yunani ya adalah misterion ya, seperti misteri. Dalam Alkitab ini di dalam perjanjian baru itu muncul sekitar 28 kali dalam perjanjian baru, dan sebagian besar 28 kali kata misteri ini, 21 kali itu menurut penuntun pelajaran sekolah sahabat. Kalau Anda juga membaca penuntun pelajaran sekolah sahabat Anda, dari 28 kali kata itu muncul misteri, 21 kali itu ditulis oleh Rasul Paulus. Digunakan kata misteri ini oleh Rasul Paulus, dan semuanya ini, hampir semuanya ini merujuk kepada Kristus. Misalnya dalam Roma 16 ayat 25, ya Rasul Paulus berbicara tentang Injil yang dia masyurkan, Injil yang dia bawa. Dan Injil tersebut adalah apa? Pemberitaan tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus dekat ini sesuai dengan apa? Pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Jadi selama berabad lama-lamanya, itu adalah satu misteri yang diam. Ya, kenapa? Karena belum muncul Yesus. Yesusnya belum muncul. Tetapi setelah Yesus lahir, kemudian dia melayani, mati, bangkit, dan diagungkan naik ke surga, itu menjadi satu pusat pemberitaan yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Ya, bukan hanya dia beritakan dalam khotbah-khotbah ataupun kabaran-pekabaran Injilnya, itu juga yang dia tuliskan, yang Rasul Paulus tuliskan. Sehingga tidak heran dalam Efesus 3 ayat 2-3, Rasul Paulus berbicara tentang penyelenggaraan ya. Kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Jadi Rasul Paulus apa? Dipercayakan hal tersebut. Ya, dia percayakan, Roh Kudus memberikan kepercayaan kepada Rasul Paulus bukan hanya untuk memberitakan Injil tentang Yesus Kristus yang merupakan misteri berabad-abad, tapi sekarang misteri tersebut dia apa? Dia tuliskan. Yang dipercayakan pada kamu yaitu bagaimana rahasianya, ayat ketiga katakan, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, dan seterusnya ayat ini kata bagaimana itu juga dia tulis. Jadi inilah pemberitaan itu adalah rahasia yang sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus ada di dunia, itu merupakan rahasia. Orang tidak tahu tentang apa. Walaupun itu sudah dinubuatkan kepada Nabi Yesaya, tapi tidak ada yang melihat secara langsung, secara konkret Yesus Kristus. Tapi sekarang Yesus Kristus telah dilihat. Rasul Paulus dalam pertemuan di Damsyik juga melihat Yesus ya, melihat Yesus, dan disinilah kita melihat bagaimana itu dia kabarkan rahasia tersebut. Dia kabarkan, dan bukan hanya dia kabarkan, dia tuliskan rahasia tersebut. Dan kemudian setelah dia tuliskan tentang yang dia tulis itu, dalam Efesus 3 ayat 4, satu ayat berikutnya apa dikatakan? Apabila kamu membacanya, apa yang kutulis tentang rahasia tersebut, Yesus Kristus ya, maka kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi yang selama ini, dengan kata lain, sebelum Yesus lahir, itu adalah rahasia. Tapi rahasia itu telah menjadi terbuka pada saat Yesus menjadi manusia. Dikabarkanlah tentang Yesus oleh Rasul Paulus, dituliskanlah oleh Rasul Paulus ya. Dan itu kemudian menjadi satu hal yang dapat dimengerti. Misteri tersebut dapat dimengerti melalui siapa? Rasul Paulus. Jadi misteri ini ya, misteri ini adalah sesuatu hal yang apa? Dapat kita lihat. Bukan lagi sepertinya seakan-akan bukan lagi menjadi satu misteri ya. Dan tidak heran banyak sarjana Alkitab setuju, menurut penuntun guru. Ini yang saya ambil dari penuntun guru ya. Berbagai sarjana setuju bahwa frase misteri Kristus itu dapat dipahami sebagai misteri, yaitu Kristus. Yang tadinya misteri, tapi sesungguhnya tidak lagi Tidak lagi misteri. Nah, kalau demikian, kenapa ini masih menjadi satu hal yang yang Rasul Paulus kemudian tulis bahwa misteri tersebut sukar dipahami. Tapi kalau biasanya kalau misteri, kalau kita lihat tentang novel-novel detektif ya, atau film detektif, kalau sudah dinyatakan misteri tersebut, maka sudah bukan lagi misteri ya. Sudah lagi bukan misteri. Tapi sekarang kenapa Rasul Paulus, walaupun dia seakan-akan sudah katakan, misteri itu yaitu Kristus. Aku sudah beritahukan, aku sudah kabarkan, aku sudah tuliskan, aku sudah menjadikannya itu
supaya dapat kamu mengerti, aku jelaskan dengan kata lain. Ya, Rasul Paulus tuliskan gitu ya dalam Efesus 3:4. Tapi kenapa dia katakan ya, misteri itu masih terus seperti berlangsung ya. Dan Roma 11 ayat 33 ini dia katakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi dengan kata lain, walaupun Yesus itu sudah ada, sudah dilihat pelayanannya, sudah dilihat kematian, kebangkitan, dan dia dinaikkan kemudian di surga. Tetapi apa yang dia lakukan itu masih begitu luas, begitu besar. Sampai untuk memahaminya kita sebagai manusia itu sangat sukar. Ya. Kenapa itu sukar dipahami? Karena apa yang ini kemudian dapat kita lihat ya. Karena apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh manusia. Sukar dipahami karena kalau kita sebagai manusia, kalau saya adalah anak Allah atau serupa dengan Allah, kita sudah pelajari kemarin ya, morfe, kita adalah dalam bentuk Allah, serupa dengan Allah, kok maunya merendahkan diri seperti Yesus? Siapa yang mau dihina? Siapa yang mau diludah dan disalibkan di kayu salib? Itulah sebabnya Rasul Paulus, juga penulis Ibrani, dia adalah Rasul Paulus juga ya, menulis dalam Ibrani 2. Ya, dalam Ibrani 12 ayat 2, bukan Ibrani 2, tapi Ibrani 12 ayat 2, Rasul Paulus menulis apa? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Melakukan apa? Perlombaan iman. Ya, ayat 1, Ibrani 12 ayat 1, bicara tentang melakukan perlombaan iman sebagai orang-orang Kristen ya. Marilah kita melakukan perlombaan iman tersebut dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kenapa? Karena dia yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Artinya, dia dapat saja memiliki kesenangan istilahnya ya. Dengan kata lain ya, kalau bahasa manusia, dia dapat saja memiliki kesenangan apa? Kesenangan yang tidak perlu harus menderita. Tetapi dia apa? Dikatakan sini mengabaikan kehinaan. Dia tidak peduli dengan kehinaan yang dia alami. Dia tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita. Kenapa? Dia rela untuk apa? Memikul salib. Karena tujuannya ganti sukacita, artinya karena ada yang dia sedang tujui sukacita yang disediakan bagi dia. Apa itu sukacita Yesus yang disediakan bagi dia? Keselamatan saudara dan saya. Itulah yang menjadi tujuan. Bagaimana mau mengorbankan diri seperti itu kan? Aneh ya, kenapa? Karena banyak agama-agama di dunia saat ini, Allah kita itu harus kita bawa sesajen. Kita harus bawa korban-korban. Yang kita mengorbankan sesuatu ya, mengorbankan sesuatu untuk menyenangkan Allah tersebut. Tapi sekarang justru Allah melakukan sesuatu untuk menyenangkan kita, untuk keselamatan kita. Ini sesuatu yang mungkin masih manusia sukar dipahami, sukar memahami. Dan inilah yang kemudian, bukan hanya Ibrani 12 ya, Rasul Paulus juga sudah menulis kepada jemaat di Filipi. Kepada jemaat Filipi dalam Filipi 2 ayat 6-8, Rasul Paulus kata, yang kita sudah bahas juga kemarin ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau Yesus tidak merendahkan dirinya, kalau Yesus tidak merendahkan dirinya, mati di kayu salib, saudara dan saya tidak bisa disatukan dengan Allah. Kita tidak bisa disatukan dengan Allah. Tetapi itulah Injil tersebut, kasih karunia kita yang menerima, ya, mengakui kesalahan dosa kita, menerima Yesus Kristus, maka kita disatukan dengan Allah. Dengan kata lain, tidak ada kesatuan tanpa kerendahan hati. Kita disatukan dengan Bapa karena adanya Yesus yang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Dan itulah yang dapat kita lihat di rumah tangga, di jemaat. Coba kita lihat apa saja pertengkaran-pertengkaran kita. Kalau saja kita memiliki kerendahan hati, berkata kepada istri kita, suami kita, mohon maaf saya maaf, saya salah. Saya tahu satu yang saya tidak boleh lakukan, tapi saya telah lakukan, saya mohon maaf. Kata maaf, kata permohonan maaf.
Tapi sukar mungkin kita katakan. Ada gengsi, ada ego, saya kan pendeta, saya kan ketua jemaat, saya kan ini, itu. Sukar untuk mengucapkan maaf. Tidak akan ada kesatuan di rumah tangga, di gereja, tanpa kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, tidak ada kesatuan. Buku Penuntun Sekolah Sahabat bagus sekali, ada satu ilustrasi ya. Katakan apa? Ada seorang yang mengunjungi rumah sakit jiwa yang dikhususkan rumah sakit jiwa ini bagi para tahanan ya, orang-orang penjahat-penjahat yang harusnya masuk penjara, tapi karena mereka itu mengalami gangguan jiwa, maka mereka tidak bisa digabungkan dengan penjara biasa. Masuklah mereka ke rumah sakit jiwa bagi para tahanan. Dan pengunjung ini terkejut waktu dia lihat, di dalam penjara yang begitu banyak tahanan yang orang-orang jahat yang ditahan tapi mengalami gangguan jiwa ini, kok hanya 3? Kok hanya 3 apa? Ada 3 penjaga yang mengawasi lebih dari 100 narapidana yang berbahaya. Di penjara normal mungkin, banyak sekali penjaganya. Tapi kenapa yang di tempat orang-orang yang sakit jiwa ini, orang-orang dalam tanda kutip disebut di Indonesia istilahnya gila ya, dengan lain, kok cuma 3 penjaganya, security-nya? Ya, kenapa cuma 3? Lalu orang pengunjung ini bertanya kepada yang memandu dia masuk ke rumah sakit para tahanan, rumah sakit jiwa para tahanan. Nah, apakah kalian tidak takut bahwa orang-orang ini akan mengalahkan penjaga dan melarikan diri? Kalau ini di penjara normal, 3 orang ini, gampang saja mereka yang di dalam penjara normal itu akan apa? Akan menghancurkan atau menghantam mereka yang 3 orang ini. Lalu apa jawab dari salah seorang daripada pemandu itu kepada yang pengunjung itu? Ini dia jawab, oh tidak. Kami tidak takut mereka akan mengalahkan. Kenapa? Karena orang sakit jiwa tidak pernah bersatu. Orang yang sakit jiwa tidak pernah bersatu. Saya percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita berbeda dengan orang dunia. Kalau orang dunia itu tidak mau bersatu, saling bersaing siapa yang lebih tinggi dari satu dengan yang lain, kita bukan orang dunia. Kita bukan orang sakit jiwa ya, dengan kata lain. Tapi kalau kita adalah umat-umat Tuhan, maka tidak ada masalah bagi kita untuk bersatu. Dan itu yang Rasul Paulus tulis ya. Rasul Paulus tulis dalam Filipi 2:5 dikatakan apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus ya. Pikiran dan perasaan dalam Yesus Kristus, bagaimana itu disatukan. Biarlah kalian satu perasaan, satu kasih, satu jiwa. Rasul Paulus tuliskan dan dengan apa? Dengan kebersamaan saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Saling merendahkan diri satu dengan yang lain, maka kita dapat mencapai apa? Persatuan. Saya senang sekali baru saja membaca tentang perumpamaan tentang spoon ya, sendok yang panjang. The parable of the long spoon. Perumpamaan tentang sendok yang panjang. Nah, ini diceritakan di satu tempat ini. Ada orang-orang yang memiliki makanan itu ada di satu lubang, tapi di tengah. Ini cuma satu perumpamaan ya. Dan karena tempat itu agak jauh, maka mereka diberikanlah sendok yang panjang. Diberikanlah sendok yang panjang. Mereka dalam keadaan kelaparan, saudara. Lapar sekali mereka. Tapi mereka diberikan sendok yang makan, dan mereka dapat makan dari makanan yang ada di tengah lubang yang tersebut ya. Lalu mereka berusaha ambil. Tentu saja mereka bisa ambil dengan sendok panjang. Tapi masalahnya sendok itu jauh lebih panjang dari tangan mereka. Jauh lebih panjang dari tangan mereka, sehingga mereka nggak bisa. Nggak bisa. Kalau sendoknya pendek kan gampang langsung masuk. Tapi ini sendoknya panjang sekali, jadi lewat terus itu makanannya itu ya. Yang ada cuma gagangnya saja mungkin yang bisa dimakan. Jadi frustrasilah mereka. Mereka saling marahlah mereka satu dengan yang lain sampai nggak bisa, atau berkelahi mereka jangan sampai yang lain mau ambil ya. Bertengkarlah mereka sampai tidak terbuang begitu saja makanan tersebut. Sampai ada satu orang mulai berpikir, aduh, kita akan mati, kita sudah lapar, kita akan pasti mati kalau kita nggak bisa makan dari makanan ini. Lalu kemudian satu orang berpikir, mungkin bukan begini cara kita untuk makannya dengan sendok yang panjang ini. Akhirnya salah seorang yang sadar ini, dia ambil sendok tersebut, gantinya dia coba untuk makan bagi dirinya sendiri. Dia sodorkan kepada orang lain, temannya. Dan temannya kaget, dan orang-orang lain kaget, dia bisa kasih yang ke lain ya, gantinya untuk dirinya sendiri.
Dan dia, karena berat juga itu sendok itu, sampai akhirnya yang lain juga saling membantu angkat itu sendok, sampai akhirnya sendok itu dapat diberikan kepada orang yang ditujukan. Dan orang itu kemudian makan. Dia bisa makan. Ya, dia bisa makan. Dan apa akibatnya? Setelah dia makan, maka satu demi satu mereka juga mengulurkan sendok yang panjang tersebut dan memberi makan sahabat-sahabat mereka yang lainnya, sehingga tidak ada seorang pun yang kelaparan. Kenapa? Karena yang mereka lakukan adalah mereka melayani, memiliki kerendahan hati bukan untuk diri mereka sendiri, tapi untuk diberikan kepada satu dengan yang lain, sehingga mereka keluar dari rasa lapar mereka, keluar dari keadaan lapar mereka, dan dapat dapat memiliki pertumbuhan, dengan kata lain dari situ. Dan itulah perumpamaan tersebut ya. Dan inilah sebabnya Rasul Paulus juga sudah menulis kepada jemaat Filipi, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau kita hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri, tidak memiliki kerendahan hati, maka kita tidak bisa mendapat apapun yang dapat kita idamkan. Itu bagaikan sendok panjang yang tidak ada manfaatnya untuk kita. Tetapi kalau kita merendahkan diri kita, memperhatikan kepentingan orang lain, memberikan suapan demi suapan pertama kepada orang lain, maka itu pun akan menjadi bagian kita. Dan kiranya ini menjadi satu perenungan bagi kita semua ya, untuk dapat seperti Rasul Paulus katakan, memiliki persatuan dengan kerendahan hati. Bukan dengan kepentingan sendiri, puji-pujian yang sia-sia, tapi layani satu dengan yang lain. Anggap yang lain lebih, dan bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara yang kekasih, mari kita saat ini bersatu dalam doa untuk menutup acara ibadah kita. Bapa yang berkasih dalam tahta kerajaan surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur Tuhan. Kesempatan yang indah telah dapat kami miliki untuk bersama-sama mempelajari firman-Mu. Ada kesatuan yang diperoleh hanya oleh kerendahan hati. Dan kami telah melihat bagaimana kerendahan hati Yesus telah membawa kami umat-umat manusia yang berdosa, yang tidak layak, disatukan kembali, dipersatukan kembali dengan Bapa. Dan kiranya ini menjadi satu teladan bagi kami semua untuk memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus. Perasaan untuk merendahkan diri kami, untuk melayani sesama kami, mengutamakan yang lain, gantinya mengutamakan diri kami terlebih dahulu, untuk mencari dengan tidak mencari pujian sia-sia, tapi menganggap yang lain lebih, dan melayani satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya pelajaran ini dapat membawa kami untuk memiliki kerendahan hati, sehingga persatuan dan kesatuan di antara kami dan Engkau dan sesama dapat menjadi satu realitas. Kami berdoa bagi seluruh umat-umat-Mu yang sedang menundukkan kepala, biarlah berkat-berkat surga terus menjadi bagian kami semua. Hamba berdoa kiranya Tuhan akan memberikan jawaban. Biarlah umat-umat Tuhan yang sedang menundukkan kepala saat ini, masing-masing Anda mungkin saat ini dapat mengucapkan permohonan-permohonan pribadi Anda. Dan saya percaya, Tuhan, hamba percaya Tuhan, Engkau akan mendengarkan dan kemuliaan-Mu akan nyata bagi saudara dan saudari kami ini, kami semua. Berdoa bagi umat-umat Tuhan juga di Jemaat Fisdak. Kau mengetahui segala pergumulan-pergumulan kami, masalah-masalah keimigrasian yang sedang terjadi pada saat ini. Tapi kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau menuntun kami semua. Biarlah Engkau menuntun keluarga-keluarga yang ada di jemaat kami. Berdoa terus Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Weli Longkutoi. Kami berdoa kiranya Tuhan menuntun dia, membawa dia dan putrinya Jessica yang bersama-sama dengan dia di Amerika, dan juga Ibu Endang yang ada di Indonesia. Biarlah Tuhan menuntun Bapak Weli, Jessica, dan Ibu Endang dalam satu persekutuan yang indah. Berdoa juga bagi keluarga Sangher Oki Mamait, bagi Om Jimmy, Tante Reni, dan Kristi. Tuhan akan selalu menuntun kehidupan mereka, membawa mereka tetap setia, tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Membawa juga semua juga keluarga-keluarga lain yang pada saat ini mungkin hamba tidak sempat sebutkan lagi satu persatu, tapi biarlah Tuhan melihat seluruh umat-umat-Mu di Jemaat Fisdak, dan biarlah segala kebutuhan-keperluan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu dapat menjadi bagian kami. Berdoa juga secara khusus bagi moderator kami, Saudara Elisa Siregar dan Saudari Ina Siregar Sunda. Kau mengetahui kerinduan-kerinduan hati mereka. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus jika Engkau berkenan Tuhan. Kerinduan mereka untuk memiliki keturunan, itu akan menjadi satu kenyataan, membawa mereka untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, melihat sukacita
yang Kau dapat juga berikan tentunya kepada mereka. Dan ini membawa mereka melihat kebesaran-Mu, Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami, karena segala doa dan permohonan ini, Tuhan, telah hamba bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat nebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara sekalian yang sudah bersama-sama. Sampai bertemu kembali minggu depan di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua.